masih terus untuk membuka seluruh tabir yang ada di pabrik roti ini, kami pun mencoba untuk lebih mendekati sosok kakek yang merupakan sesepuh daerah ini. Dan sengaja Nanda undang demi membantu kami mengungkap semuanya. Elok, Tasya. Di belakang kita itu adalah ada sosok kayak kakek tua. Dia emang saya panggil untuk datang ke sini. Kenapa dipanggil? Jadi di ini adalah salah satu sesepuh di wilayah Bekasi. Oh, Nah, sesepuh di wilayah Bekasi. saya coba untuk ajak dia komunikasi soal tempat di sini, soal bangunan ini. Ya, oke. Hati-hati, Kak. Sini kita pelan-pelan di belakang. Oke. Ini bawah nggak berlubang kan, Bang? Awas hati-hati. Saya mau tanya, Apa, Kak? Kakek, saya mau tanya. Kamu ada yang pengen Kenapa sosok di sini sangat negatif dan sangat tidak suka? Ada suara apa, Kak? Kenapa, Kek? Apakah penyebab itu makam di situ? Ya. Jadi gini. Kakek ini menjelaskan bahwa soal tempat bangunan ini, Tasya, Elok. Saya tanya, kenapa sih makhluk-makhluk di sini itu sangat negatif, sangat tidak suka kedatangan manusia? Ternyata Dia bilang, iya, makhluk di sini tidak suka kedatangan manusia, menganggap tempat ini adalah tempat makhluk gaib yang kita temui itu. karena memang ini dibiarin kosong sampai 20 tahun. Betul banget. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin sama sosok ini, Kak? Tapi kakek ini welcome ya, nggak seperti yang lain. Karena memang dipanggil kalau kakek ini tuh dipanggil sama kakek. Jadi kakek ini kasih pesan ke kita bahwasannya adalah suatu tempat yang dimana kosong jangan dianggap itu sangat menakutkan. Jika manusia menganggap tempat kosong ataupun bangunan kosong dianggap menakutkan, itu makhluk gaib itu malah mendukung hal itu. Malah senang gitu Malah dia senang, mendekat ke kita. ya. Jadi makhluk gaib itu selagi kita mendukung atau menganggap tempat ini kayak adanya pesugihan ataupun apa, makhluk gaib itu senang. Walaupun tempat ini tidak ada hal soal tentang pesugihan gitu. Jadi di sini udah terjawab kalau di tempat ini tidak ada pesugihan dan soal karyawan yang meninggal Iya. itu murni kecelakaan. Betul banget, dan betul banget. keteledoran Ya, manusia. bukan soal adanya gangguan gaib. Kalau seandainya tempat ini diaktifkan kembali, Ya, bisa nggak keadaan apa yang harus dilakukan? Karena tadi sempat bilang minta sajen apa kepala oke, sapi minta gitu. kepala sapi. Sebenarnya gini, makhluk gaib sesuatu yang diminta makhluk gaib itu sebenarnya tidak usah dimanutin atau dikasih gitu ya. Tapi kenapa ini susah ditempati atau susah dijual, bahasa kayak gitu ya. Jika ini mau dijual, akses ya yang pertama adalah. Oke. Yang menjadikan ini sangat sulit sekali lah ya untuk aksesnya, pas banget tikungan kayak gitu, Ya, sangat susah takut sekali kecelakaan ya, kecelakaan. walaupun di jalan utama tapi memang tikungan blind spot ya, Ya, titik betul buta. banget, betul banget. Ini bangunan ini blind spot lah kayak gitu, Tasya. Tapi banyak banget suatu kejadian yang bahkan si Tasya sampai komunikasi, bahkan si Elok tadi saya lihat sampai muntah-muntah ya. Sampai saya mungkin accident kayak gitu. Dia tidak suka jika ini keungkap apa yang terjadi di sini. Jadi bahasanya adalah yang dulunya tempat ini sangat menakutkan penduduk-penduduk yang ada di sini, jika kita datang mengupas semuanya yang sifatnya itu malah baik, dia sangat tidak suka. Jadi seakan-akan nanti tempatnya akan ditempati lagi sama manusia. Kayak gitu. Jadi memang mereka sengaja menimbulkan kesan horor di Betul tempat banget, ini. betul banget. Untuk episode kali ini juga akan ada uji berani, Kak. Kalau dari kalian sendiri merekomendasikan tempatnya di mana? Di aula itu kali, tadi itu. Bawah tadi. Yang dekat Yang mana? di Open itu ya? Open itu. Boleh deh kita coba ke sana sekaligus jemput sahabat uji berani. Kak Elok bisa istirahat dulu di control room. Ya. 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 Sekalian Tasya sama Kaden kita jemput sahabat Ya. uji berani. Ya. Vira, sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani. Sebelumnya Tasya boleh tahu alasan kamu untuk melakukan uji berani adalah? Mau tahu ekspor dari lokasi sini yang dilihat aja. Oke.
Vira, tugas kamu di sini adalah untuk menceritakan apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu cium, dan apapun yang kamu lihat. Jangan dibuka penutup matanya sampai waktu yang sudah kami tentukan. Persis di depan kamu ada sebuah lilin sebagai sumber pencahayaan kamu, dan tangannya boleh. Jika gangguan yang dirasa terlalu hebat, silakan untuk dibunyikan loncengnya. Sekali lagi Tasya tanya, Vira yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Yakin. Tim, matikan lampu. Oke, Vira baru aja buka penutup matanya. Berat banget. Kok gue lihat ada yang lewat ya? Kayak saya melihat sosok nenek yang kita temui juga. Tuh sempat ada yang lewat tadi. Ops. Gue ngerasain gak enak banget ini kak. Bisa udah gak sih? Jangan mati dong lilinnya. Allah Akbar. Gue gak dengar suara. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kak, gue ngeliat ada yang nongol. Kabur. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Permisi. Kak, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kak, adik gue ada suara. Mama. Kak, adik gue ada suara. Mama. Kak, adik gue ada suara. Mama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal kita kayak di control room, tapi ngerasa ketakutan dia tuh sampai ke kita karena inget pas tadi kita penelusuran. Aduh, itu apa? Itu apa? Mama. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillah. Allah, bismillah. Kak, ada suara. Aduh, kebetulan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kak, gue udah gak kuat, Kak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillah. Maaf, aduh gak ganggu. Kak. Hah? Aduh. Mama. Allah Akbar, Mama. Ya Allah. Allah Akbar, Mama. Ya Allah. Allah Akbar, Mama. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kak, gue udah gak kuat. Ya Allah. Nggak kuat. Jemput yuk. Vira. Oh, masuk. Vira. Tenangin dirinya. Tenangin dirinya, Vira. Vira, tenangin dirinya. Vira. Sampai gemeter.
Sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Boleh diceritakan apa yang kamu alami? Tadi aku lihat ada yang lewat bayangannya, terus ada yang lari juga, sempat suara jatuh apa sih tadi, nggak tahu, kayu gitu loh Kak. Oke, jadi kamu dengar suara dan melihat seperti bayangan. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu ngerasain apa lagi? Merinding lebih tepatnya sih, berat ke kiri sini. Sekali lagi terima kasih banyak Vira untuk partisipasinya. Kita ke tempat yang lebih nyaman untuk kamu ya. Iya boleh Kak. Yuk. Oke pemirsa, kita sudah melakukan penelusuran di bekas pabrik roti yang ada di daerah Bekasi. Kalau dari Kak Elok sendiri, pengalaman malam hari ini, apa yang Kakak rasakan di tempat ini? Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu. Oke, Jangan dipaksain. oke, Kak, oke. Elok, ya. Ya, bangun ya. Tahan. aduh dari tadi dia bilang pusing-pusing terus soalnya. Oke, tahan. Oke, oke. Minum dulu. Minum dulu ya. Oke, minum dulu. Ada air nggak? Ada air nggak? Aman. Matanya merah lagi. Menurutku penelusuran udah cukup juga sih Kak, takutnya kenapa-napa juga dan memang semua pertanyaan juga sudah terjawab bahwa bangkrutnya pabrik roti ini memang murni kesalahan dari pihak manajemen. Pemirsa saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam. Aduh ngaco. Bawa ke sana aja. Nggak kuat ya. Nggak kuat. Aduh. Kuat nggak sih? Awas. Minum, oke? Minum dulu. Jadi Elok ini emang gangguannya emang banyak sekali, bahkan mengalami insiden-insiden yang kita tidak ketahui. Saya, Tasya, bahkan si Elok pun juga mengalami hal itu. Ya, dibilang ada gangguan goib, ada. Sosok nenek-nenek yang di bawah pohon mangga. Tapi soal tentang adanya mitos, soal adanya pesugihan ataupun yang lainnya itu tidak ada. Jadi emang ya gitu ya Tasya palingan ya. Iya, jadi emang bahkan kita ngerasain nggak cuman orang dengan kemampuan spesial saja yang bisa merasakan kehadiran mereka, bahkan orang-orang awam seperti Tasya, Elok, atau bahkan teman-teman kru juga sempat ngerasain mual, pusing secara bersamaan karena memang tempat itu tuh memang dipenuhi dengan sosok-sosok ya. Iya, betul. Usai sudah penelusuran kami malam hari ini, saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pasti membuat Anda deg-degan hanya di JTV. JTV.